Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pembahasan studi kasus tugas proyek 2 Statistika Industri 1 mengenai variabel random dan distribusi probabilitas diskret. Pembahasan pada studi kasus ini ada 6. Yang pertama yaitu mengenai variabel random, yang kedua itu distribusi binomial, yang ketiga distribusi Poisson, yang keempat distribusi binomial negatif, yang kelima distribusi geometrik, dan yang keenam distribusi hipergeometrik. Variabel random itu sendiri adalah suatu fungsi yang mengaitkan setiap hasil dari percobaan acak dengan suatu bilangan real. Variabel acak digunakan dalam teori probabilitas untuk menggambarkan hasil dari percobaan acak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, namun memiliki nilai-nilai yang dapat dikuantifikasi. Untuk distribusi pertama yaitu mengenai studi kasus distribusi binomial. Distribusi binomial adalah jenis distribusi probabilitas yang digunakan untuk memperkirakan jumlah keberhasilan dalam serangkaian percobaan independen, di mana setiap percobaan hanya memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu berhasil atau gagal. Untuk rumusnya sendiri yaitu Px sama dengan B, Xn, P dengan kombinasi N dari X dikali P pangkat X dikali 1 kurang P pangkat N kurang X. Yang mana X itu adalah banyaknya kejadian yang diharapkan, P merupakan probabilitas kejadian berhasil, 1 kurang P adalah probabilitas kejadian gagal, dan N adalah banyaknya percobaan yang dilakukan. Untuk pembahasan soalnya yaitu, peluang seorang pasien sembuh dari suatu penyakit darah yang jarang terjadi adalah 0,4. Jika diketahui 15 orang yang telah mengidap penyakit ini, tentukanlah peluang. A. Sekurang-kurangnya 10 orang bisa sembuh. B. Dari 3 sampai 8 orang bisa sembuh. C. Tepat 5 orang bisa sembuh. Berdasarkan soal di atas, kita dapat mengetahui untuk N-nya yaitu 15, P atau probabilitas suksesnya yaitu 0,4 dan probabilitas gagalnya itu 1 kurang P sama dengan 0,6. Untuk jawaban soal pertama yaitu sekurang-kurangnya 10 orang bisa sembuh, maka kita bisa mendapatkan nilainya itu dengan mengurangi 1 dikurang probabilitas dari X kecil sama 9. Yang mana untuk mencari nilai X kecil sama dengan 9 itu kita bisa menggunakan fungsi binom dis dengan nilai X-nya itu sama dengan 9, percobaan atau N-nya itu sebanyak 15, dan probabilitas suksesnya itu 0,4, dan untuk kumulatifnya kita memilih true. Sehingga didapatkan untuk hasil Px kecil sama 9-nya itu sama dengan 0,97. Sehingga peluang untuk sekurang-kurangnya 10 orang bisa sembuh didapatkan dari 1 dikurang Px kecil sama dengan 9, yaitu sebesar 0,03. Kemudian untuk soal kedua, dari 3 sampai 8 orang bisa sembuh. Untuk soal ini, maka kita akan mencari peluang Px di mana X berada di antara 3 sampai 8. Yang mana kita bisa mengurangi dari Px kecil 8 dengan Px kecil sama 2. Untuk mencari nilai Px kecil sama 8, kita kembali menggunakan fungsi binom dis dengan X-nya sama dengan 8, N-nya sama dengan 15, probability-nya itu 0,4, dan kumulatifnya adalah true. Sehingga didapatkan hasil dari Px kecil sama 8 itu adalah 0,9. Begitu juga dengan Px kecil sama 2. Didapatkan hasilnya 0,03. Kemudian kita dapatkanlah P X di mana X berada di antara 3 sampai 8 itu sebesar 0,88. Kemudian yang C adalah tepat 5 orang bisa sembuh. Untuk soal C ini bisa digunakan dua cara, yaitu menggunakan rumus dan menggunakan fungsi binom dis. Untuk menggunakan rumus sendiri, berarti nilai X-nya itu X sama dengan 5, mana B 5, 15,0,4 dengan, sehingga dicari kombinasi 5 dari 15 dikali peluang berhasilnya itu 0,4 dipangkatkan 5 dikali probabilitas gagalnya itu 1 kurang 0,4 dipangkatkan 15 kurang 5. Sehingga didapatkan untuk hasil dari peluang dari tepat 5 orang bisa sembuh itu adalah 19%. Begitu juga ketika kita menggunakan fungsi binom dis. Namun di sini yang membedakannya dengan penggunaan yang tadi, karena di sini kita hanya mencari satu nilai, maka di bagian kumulatif ini kita memilih false karena kita tidak menjumlahkan secara kumulatif. Sehingga dapat kesimpulannya bahwa peluang sekurang-kurangnya 10 orang bisa sembuh adalah 0,03, peluang dari 3 sampai 8 orang bisa sembuh adalah 0,88, dan peluang tepat 5 orang bisa sembuh adalah 19%.
Distribusi yang kedua yaitu distribusi Poisson. Distribusi Poisson adalah sebuah model probabilitas yang digunakan untuk menggambarkan frekuensi kejadian langkah dalam suatu interval waktu atau ruang tertentu. Yang mana untuk rumusnya sendiri yaitu Px sama dengan E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X dibagi X faktorial. Yang mana lambda ini adalah nilai rata-rata dari kejadian sukses dalam suatu interval. E adalah konstanta, yaitu bernilainya sebesar 2,71828, dan X-nya itu adalah jumlah kejadian suksesnya. Sebuah pabrik diketahui jarang terjadi kecelakaan dengan peluang terjadinya kecelakaan sebesar 0,007. Hitunglah berapa kemungkinan dalam periode 40 bulan terdapat kecelakaan dalam 1 bulan. Yang B, berapa kemungkinan bahwa ada 5 kecelakaan dengan rata-rata terjadi paling banyak dalam 2 bulan. Berdasarkan soal, kita dapat menentukan P atau probabilitas suksesnya itu 0,007 dan untuk probabilitas gagalnya itu 1 dikurang 0,007 didapatkan hasilnya itu 0,993. Untuk jawaban soal nomor A, berapa kemungkinan dalam periode 40 bulan terdapat kecelakaan dalam 1 bulan? Di sini kita dapat menentukan nilai X-nya, itu sama dengan 1, nilai N-nya itu sama dengan 40. Kemudian kita bisa menentukan lambda atau rata-rata dengan mengalihkan N dengan probabilitas suksesnya, yaitu didapatkan hasilnya sebesar 0,28. Sehingga kita bisa mencari peluang dari kemungkinan dalam periode 4 bulan terdapat kecelakaan dalam 1 bulan itu sama dengan P, X sama dengan 1. Kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu menggunakan rumus di mana E pangkat min lambda, lambda yang digunakan adalah 0,28 dikali lambdanya 0,28 dipangkatkan X yaitu 1 dibagi 1 faktorial. Atau menggunakan fungsi Poisson-Diez, di mana untuk nilai dari X-nya itu adalah 1, nilai rata-rata min-nya itu sama dengan lambda yaitu 0,28, dan kita untuk kumulatifnya kita memilih false, karena kita hanya mencari peluang untuk kecelakaan dalam 1 bulan. Sehingga pada dengan dua cara tersebut didapatkan hasilnya itu sama-sama 0,212 atau sekitar 21,2%. Untuk soal yang kedua yaitu berapa kemungkinan bahwa ada 5 kecelakaan dengan rata-rata terjadi paling banyak dalam 2 bulan. Berdasarkan soal B, X-nya itu ada 5, kemudian lambdanya itu sudah diketahui di soal yaitu selama 2 bulan. Sehingga kita bisa mencari P X kecil sama dengan 5, yaitu menggunakan fungsi binom Diez, yang mana X-nya itu adalah 5, kemudian min-nya atau rata-ratanya adalah 2, dengan kita menggunakan fungsi true pada kumulatifnya. Didapatkan hasilnya itu sebanyak 98%. Jadi kemungkinan dalam periode 40 bulan kecelakaan, terdapat kecelakaan dalam 1 bulan adalah sebesar 0,212 atau 21,2%. Dan kemungkinan ada 5 kecelakaan dengan rata-rata terjadi paling banyak selama 2 bulan itu sebesar 0,98 atau 98%. Untuk pembahasan distribusi selanjutnya itu distribusi hipergeometrik. Distribusi hipergeometrik adalah distribusi probabilitas diskret yang menghitung kemungkinan suatu peristiwa terjadi K kali dalam sejumlah N percobaan ketika sampel diambil dari populasi kecil tanpa pengembalian. Untuk rumusnya itu Px sama dengan X kecil sama dengan H, X di mana N, N kecil, K, di mana kita mencari kombinasi dari K dari N dikali kombinasi N kurang X dari N kurang K dibagi dengan kombinasi N dari K. Dengan keterangan N besar adalah ukuran populasi, N adalah ukuran sampel, K adalah banyaknya unsur yang sama pada populasi, dan X adalah banyaknya peristiwa sukses. Untuk pembahasan studi kasus mengenai distribusi hipergeometrik ini adalah jumlah anggota kelompok kegiatan pencinta alam ada sebanyak 50 orang dan 3 diantaranya lahir pada tanggal 13 Agustus. Jika secara acak diambil 5 orang untuk bertugas sebagai sweeping, berapa peluang diambilnya dari 5 orang tadi? A. Tidak terdapat anggota yang lahir pada tanggal 13 Agustus. Yang B. Paling banyak 1 orang yang lahir pada tanggal 13 Agustus. C. 1-3 anggota yang lahir pada tanggal 13 Agustus. Dari soal tersebut kita bisa menentukan untuk nilai N besar atau populasinya itu sebanyak 50 dengan K-nya atau sampel yang diambil itu ada 5 dan N-nya itu sebanyak 3 dan untuk X-nya itu bisa 0, 1, 2, 3. Kita bisa menjawab dengan mencari terlebih dahulu
peluang untuk masing-masing dari X-nya. Pada X sama dengan 0, kita bisa menggunakan fungsi dari heapgame.dis, di mana untuk nilai dari sampelnya itu adalah X, yaitu sama dengan 0. Kemudian number of sampelnya itu N-nya sama dengan 3. Kemudian populasinya itu sebanyak 5 dan jumlah populasi besarnya yaitu 50. Dan kita menggunakan false karena kita hanya menghitung satu saja, itu pada X sama dengan 0. Sehingga didapatkan hasilnya untuk Px sama dengan 0 yaitu 0,724. Kenapa pada X sama dengan 4 nilai peluangnya adalah 0? Karena eh, diketahui pada soal jumlah kemungkinan yang ada itu hanya sampai 3 orang. Sehingga ketika masuk pada X sama dengan 4, maka peluangnya akan sama dengan 0. Total dari peluang pada menggunakan distribusi hipergeometri ini bisa ketika kita jumlahkan, maka didapatkan hasilnya sama dengan 1. Selanjutnya kita bisa menjawab soal tadi. Untuk soal yang A, tidak terdapat anggota yang lahir pada tanggal 13 Agustus. Maka pada soal ini itu sama dengan Px sama dengan 0. Itu nilainya sama dengan 0,724 atau sekitar 72,4%. Untuk soal yang B, paling banyak satu orang yang lahir pada tanggal 13 Agustus. Itu mengartikan bahwa nilai peluang yang terjadi adalah Px kecil sama dengan 1. Itu kita dengan menjumlahkan nilai peluang dari 0 dan ketika X-nya sama dengan 0 dan X-nya sama dengan 1. Dan dapatkan peluangnya itu sebesar 97,65%. Kemudian yang C, 1 sampai 3 anggota yang lahir pada tanggal 13 Agustus. Maka peluang yang kita cari yaitu X berada di antara 1 sampai 3. Sehingga kita bisa menjumlahkan nilai dari peluang dengan X-nya 1, 2, dan 3. Sehingga didapatkan hasilnya untuk persen tersebut pada soal nomor C adalah 27,60%. Atau kita bisa juga memasukkannya ke dalam rumus. Misalkan pada P X sama dengan 1, maka H 1 50,3,5 sehingga dicari kombinasi 3 dari 5 dikali kombinasi 3 kurang 1 dari 50 kurang 5 dibagi kombinasi 3 dari 5. Atau yang artinya kombinasi 3 dari 5 dikali kombinasi 2 dari 45 dibagi dengan kombinasi 3 dari 5. Didapatkan hasilnya yaitu sebesar 0,2253. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada soal A, dari 3 anggota yang lahir pada tanggal 13 Agustus, peluang tidak terdapat anggota yang lahir pada tanggal 13 Agustus pada pemilihan 5 anggota secara acak yang berjumlah 50 orang tersebut adalah sebesar 72,4%. Kemudian yang B, dari pemilihan 5 anggota secara acak, peluang paling banyak 1 dari 3 orang anggota tersebut lahir pada tanggal 13 Agustus adalah 97,65%. Dan C, peluang untuk mendapatkan 1 sampai 3 anggota yang lahir pada tanggal 13 Agustus pada pemilihan 5 anggota yang ditugaskan untuk sebagai sweeping adalah sebesar 27,6%. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan distribusi binomial negatif. Distribusi binomial negatif adalah jenis distribusi probabilistik yang digunakan untuk memodelkan situasi di mana kita ingin mencari jumlah percobaan yang diperlukan untuk mencapai K kali sukses, dengan setiap percobaan independen dan memiliki probabilitas sukses P. Rumus matematisnya yaitu B bintang X, K, P, di mana B bintang merupakan peluang sukses pada percobaan tertentu, X jumlah percobaan, P peluang sukses, Q peluang gagal, K jumlah sukses yang terjadi. Rumusnya yaitu X kurang 1 kombinasi K kurang 1 dikalikan dengan P pangkat K dikalikan dengan Q pangkat X kurang K. Untuk contoh soal yang pertama, dalam pertandingan kejuaraan Asosiasi Bola Basket Internasional, tim yang memenangkan 4 pertandingan dari 7 pertandingan yang ada merupakan pemenangnya, di mana tim A dan B saling berhadapan dalam pertandingan kejuaraan tersebut, dan tim A memiliki peluang 0,55 untuk memenangkan pertandingan atas tim B. Berapa peluang tim A memenangkan seri tersebut dalam 6 kali pertemuan, 6 kali pertandingan? Diketahui dari soal, K yaitu sebanyak 4, X yaitu 6, dengan K tadi adalah jumlah sukses yang terjadi, sedangkan X adalah jumlah sukses yang jumlah percobaan yang dilakukan. Sehingga dari soal juga diketahui bahwa P 0,55, Q
Q berarti 1 kurang P itu senilai 0,45. Setelah dimasukkan ke rumus, kita dapat menggunakan rumus kombin, yaitu kombinasi di mana eh, X dikurang 1, kombinasi K kurang 1, dikalikan dengan P pangkat K, dikalikan Q pangkat X kurang K, sehingga didapatkan hasilnya sebesar 0,1853 atau 18,53%. Jadi, peluang tim A dapat memenangkan pertandingan tersebut dalam 6 kali pertandingan, yaitu sebesar 18,53%. Untuk studi kasus yang kedua, dalam sebuah pabrik, mesin otomatis digunakan untuk memproduksi komponen. Mesin ini memiliki peluang 90% untuk memproduksi komponen yang berkualitas baik dalam setiap siklus produksi. Manajer produksi ingin mengetahui berapa peluang bahwa mesin tersebut harus melalui 12 siklus produksi untuk mencapai 10 komponen berkualitas baik. Dari 12 kali percobaan, kita ingin mencari 10 komponen yang berkualitas baik dengan peluangnya 0,9 untuk komponen yang berkualitas baik dan 0,1 untuk komponen yang berkualitas buruk. Setelah dimasukkan ke rumus, didapatkan bahwa peluang untuk mencapai 10 komponen berkualitas baik dalam 12 siklus yaitu sebesar 19,18%. Selanjutnya yaitu distribusi geometrik. Distribusi geometrik adalah suatu eksperimen acak yang hasilnya yaitu sukses dan gagal. Nilai dari distribusi geometrik diperoleh dari jumlah percobaan acak yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan pertama. Untuk rumusnya sendiri yaitu Px sama dengan P dikalikan dengan Q pangkat X kurang 1, di mana P adalah peluang sukses, Q adalah peluang gagal, X jumlah percobaan sampai terjadinya keberhasilan pertama. Untuk studi kasusnya, sebuah lini produksi di pabrik memiliki peluang 5% untuk menghasilkan produk cacat pada setiap item yang diproduksi. Jika proses produksi ini terus berlanjut, berapa peluang bahwa item cacat pertama akan ditemukan pada item ke-8? Dari soal, diketahui bahwa jumlah percobaan yaitu sebanyak 8, P-nya peluang suksesnya adalah 0,05 untuk komponen cacat, 0,095 untuk komponen tidak cacat. Sehingga yang ditanya adalah peluang bahwa item cacat pertama akan ditemukan pada item ke-8. Px sama dengan 8 sama dengan P dikalikan dengan Q pangkat X kurang 1. Sehingga didapatkan bahwa peluang untuk item cacat pertama akan ditemukan pada item ke-8 yaitu sebesar 3,49%. Hanya itu penjelasan terkait distribusi pada tugas proyek 2 Statistika Industri 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.